Saudari-saudara yang terkasih, iseng-iseng saya tanya melalui Instagram ya. Saya tanya, apakah kalian sudah tahu mau pantang apa? Saya tanya lewat Instagram gitu, lalu teman-teman pada jawab ya. Jawaban terbanyak itu pantang menyerah, Romo. Ini jawaban-jawaban orang yang belum tahu mau pantang apa pasti. Yang lebih parah ada yang jawab pantang berharap sama dia, Romo. Apalagi ini nggak tahu pasti mau pantang apa sebetulnya ya. Ada yang juga menjawab pantang daging ya, ini template-nya. Ada yang pantang rokok, pantang alkohol, pantang kopi ya. Baik, itu baik ya. Orang kalau sudah terbiasa minum kopi setiap hari, itu nggak ngopi sehari aja berat. Maka kalau itu dihayati dengan sungguh-sungguh baik ya. Ada juga yang pantang tidak marah-marah, tidak omong kasar begitu. Itu juga baik. Apapun bentuk pantang kita mesti sadar bahwa itu semua untuk mendidik hasrat kita ya, untuk mendidik kelekatan hidup kita ya. Kelekatan, kalau nggak ada itu rasanya kurang, nah, itu kelekatan ya. Untuk apa semua itu? Untuk menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Saya mau menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Saya mau menjalin relasi yang lebih baik dengan Tuhan. Atau mungkin dengan kata lain, masa pantang dan puasa ini kita latihan untuk terus mengikuti kehendak Tuhan. Ya. Jadi fokusnya bukan lagi tidak makan babi, minyak babi, ya, kuah babi dan segala perbabian. Tapi saya mau lebih dekat dengan Tuhan. Dan sisanya adalah konsekuensinya. Bahwa saya mau pantang ini, itu konsekuensinya. Latihannya. Tapi yang penting saya mau lebih dekat dengan Tuhan. Jadi fokusnya bukan saja menahan, tidak berkata kotor. Tapi saya mau mengikuti Tuhan yang kata-katanya penuh kasih. Maka saya latihan supaya saya tidak berkata kotor atau yang menyakiti hati orang, tapi kata-kata yang penuh kasih, yang adem, yang menyenangkan bagi orang lain. Nah, maka pertama-tama demi Tuhannya dulu ya. Nah, kalau tidak, pasti kita juga tidak punya dasar yang kokoh dan tidak sungguh-sungguh dalam pantang dan puasa ini ya. Kita pasti kalah kalau nggak punya dasar, nggak punya motivasi dalam Yesus sendiri. Kita pasti kalah sama godaan karena kita tidak berpegang atau tidak punya motivasi dalam Yesus sendiri. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar mengisahkan bagaimana Yesus dicobai iblis ketika 40 hari di padang gurun ya. Dan dia berhasil tidak jatuh dalam godaan iblis. Dia mengalahkan kuasa iblis, mengalahkan roh jahat yang senantiasa menggoda kita untuk berdosa. Maka digambarkan selanjutnya, itu menarik, digambarkan Yesus berada di sana di antara binatang-binatang buas. Nah, maksudnya apa? Ya, itu maksudnya penggambaran yang ada dalam Yesaya tentang kedatangan Mesias. Ya. Di kedatangan Mesias itu ditandai oleh tidak adanya permusuhan, tidak adanya kekejaman, permusuhan, perselisihan. Ya. Dan itu disimbolkan dalam Yesaya 11. Dikatakan serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa
akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya, dan seterusnya ya. Situasi yang damai, binatang-binatang liar tadi berdamai dengan anak kecil yang menggiring mereka ya. Situasi yang damai, itu tanda kehadiran Mesias ya. Nah, lalu pertanyaan kita, bagaimana Yesus menang dari godaan-godaan itu? Nah, ini penting ya. Dalam Matius menjadi lebih jelas ketika Yesus digoda, misalnya mengubah batu menjadi roti ya, diberikan seluruh dunia ini asal kamu mau menyembah setan, menjatuhkan diri dari atas bait Allah ya. Itu kan godaan-godaannya itu. Nah, yang menarik adalah Yesus selalu menjawab dalam Matius itu ya. Ada tertulis hidup bukan saja dari roti ya, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis ya, jadi selalu mengatakan ada tertulis. Artinya apa? Yesus selalu fokus, dia ingin setia pada sabda Allah, dia ingin setia pada kehendak Allah, dia ingin mengikuti Allah, fokus setia ya. Itu saja yang Yesus buat, bukan keinginan dirinya, bukan bahkan keinginan atau godaan iblis. Jadi kehendak Allah saja yang dia cari. Nah, itu sulit sekali Romo, itu kan Yesus ya. Ya, kita juga bisa ya. Kita juga bisa. Karena apa? Karena kita juga mengikuti Yesus ya. Bisa. Kita sudah diselamatkan oleh Yesus dari kuasa jahat ya. Kita sudah diselamatkan melalui wafat dan kebangkitan Kristus itu. Melalui juga, kalau kita ingat, kita dibaptis, itu segala dosa kita dihapus ya. Mulai dari nol lagi, dihapuskan segala dosa-dosa kita ya. Dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Allah menyelamatkan manusia dan ciptaan lain dari apa? Bacaan pertama tadi dari air bah ya. Kisah Nuh, Allah berjanji tidak akan ada lagi air bah. Dikatakan segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Melainkan dalam bacaan kedua direfleksikan kembali oleh Paulus, air pembaptisan yang menyelamatkan ya. Air bah yang melululantahkan bumi itu diganti oleh air pembaptisan, air keselamatan ya. Kita semua diselamatkan oleh Yesus sudah lewat pembaptisan karena wafat dan kebangkitan Kristus. Lalu kalau sudah diselamatkan bagaimana ya? Sebagian dari kita di sini pasti sudah dibaptis. Lalu bagaimana? Apa kita diam saja ya? Karena sudah diselamatkan ya sudah ya? Tentu saja tidak. Kita sekarang diajak untuk memelihara dan menjaga keselamatan yang Tuhan berikan pada kita. Kita jaga, kita pelihara. Memang kita sudah diselamatkan ya. Tapi kita harus menjaga, memelihara ya. Atau dengan kata lain, kita diajak untuk ikut terlibat, ikut serta dalam karya keselamatan Tuhan ya. Tidak diam saja, tapi ikut serta dalam karya keselamatan Tuhan di dunia ini. Jadi tidak selesai setelah diselamatkan melalui pembaptisan, mesti dipelihara, mesti dijaga, mesti ikut terlibat aktif dalam karya keselamatan Tuhan. Sebetulnya kalau kita ingat saat janji baptis itu jelas ya. Kita diajak untuk mengikuti kehendak Tuhan dan bukan yang lain. Kalau kita ingatkan ada model yang ditanya janji baptis. Apakah saudara menolak kejahatan dalam diri saudara
dan dalam masyarakat. Ya. Kita jawab, ya saya menolak. Kan begitu. Apakah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Nah, kita jawab, ya saya menolak. Saya menolak godaan-godaan setan dan saya mau apa? Saya mau mengikuti Tuhan. Saya mau memilih Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Nah itulah yang kita buat. Jelas sekali. Dan dengan demikian yang kita ikuti, yang kita pilih adalah kehendak Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, sekarang kita mesti jeli untuk menangkap kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kan kita selalu bertanya, kehendak Tuhan dalam hidup saya apa? Kan begitu. Sebetulnya lewat doa-doa, lewat pengalaman hidup kita sehari-hari. Kalau kita jeli menangkap tanda-tanda, kita tahu kehendak Tuhan itu seperti apa. Sebagai contoh misalnya dalam Ekaristi ini, Anda mendengarkan sabda Tuhan lalu tersentuh. Tersentuh saja itu sudah suatu tanda. Berarti Tuhan bicara kepada Anda sesuatu hal, bagian mana yang tersentuh itu misalnya. Nah itu kehendak Tuhan dalam hidup Anda sebetulnya. Itu hal-hal kecil sederhana. Belum lagi yang besar. Masa depan saya mau apa? Saya mau menjadi romo atau mau menikah, itu lebih lebih dalam lagi. Harus dicari lagi. Ini kehendak Tuhan bagi saya seperti apa? Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya sehingga saya bisa happy dalam hidup ini. Nah kita harus jeli ya, karena kalau tidak nanti keliru. Yang kita ikuti bukan Tuhan, tapi keinginan diri kita sendiri atau malah keinginan godaan iblis. Nah, ini harus hati-hati ya. Kita harus jeli. Untuk itulah kita perlu yang namanya pantang dan puasa. Ini latihan. Latihan agar kita mengarahkan hidup kita pertama-tama pada kehendak Tuhan saja. Sekali lagi ini latihan. Kalau tidak kita bisa keliru. Saya beri ilustrasi dengan sebuah cerita pendek ya. Ada seorang pemuda di desa yang malas sekali. Suatu kali dia mencuri apel dari tetangga tapi ketahuan ya, sehingga dia lari ke dalam hutan. Di dalam hutan dia melihat serigala tua yang hanya punya 2 kaki. Sehingga serigala ini hanya bisa jalan sedikit-sedikit saja ya. Lebih banyak ngesotnya gitu ya. Lalu di balik semak-semak ya, tiba-tiba muncul singa besar dengan membawa daging di mulutnya. Pemuda ini langsung ketakutan, dia lari ke atas pohon, sedangkan serigala itu tidak bisa lari. Namun pemuda itu terheran-heran karena singa tadi mendekati serigala itu ya, dan justru memberikan daging yang ia bawa dan meninggalkannya di dekat serigala untuk dimakan. Heran ya. Pemuda itu kagum dan tiba-tiba dia yakin bahwa itu adalah pertanda Tuhan adalah Maha Kasih dan Tuhan pasti memelihara ciptaannya. Serigala itu aja dipelihara oleh Tuhan ya. Lalu pemuda malas itu berpikir, kalau begitu aku akan duduk di hutan dan menunggu Allah yang datang dan memelihara aku dengan memberikan makan dan minuman. Begitu. Dia tinggal di hutan seharian ya. Lama pemuda itu menunggu, tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa dan dia sudah lapar. Lalu pemuda itu bertemu dengan seorang tua yang bijaksana. Pemuda itu berkata kepada orang tua yang bijaksana itu, Tuhan itu pasti punya rencana yang baik. Saya sudah lihat itu ya. Tuhan menunjukkan kasih-Nya pada serigala yang terluka itu.
Itu artinya pertanda bagi saya bahwa Tuhan pasti akan menunjukkan kasih-Nya kepada saya. Tapi orang tua bijaksana itu menjawab, benar, Tuhan itu pasti punya rencana yang baik untuk semua orang, untukmu juga. Tetapi anak muda, kamu salah melihat tanda yang Tuhan berikan. Tuhan tidak menginginkan kamu menjadi seperti serigala itu. Tuhan ingin kamu jadi seperti singa. Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa jadi keliru mengikuti kehendak Tuhan. Kita yakin ini kehendak Tuhan, ini kehendak Tuhan gitu ya. Kita yakin gitu. Tapi bisa jadi keliru. Keinginan kita, hasrat kita terkadang mengontrol kita dan kita ingin memaksakan Tuhan sesuai dengan kehendak saya. Nah, ini hati-hati. Seolah-olah itu kehendak Tuhan, padahal itu kehendak saya sendiri. Dan artinya saya memaksakan kehendak Tuhan. Seolah-olah itu kehendak Tuhan ya. Memaksakan itu seperti kehendak saya. Nah, itu bisa jadi seperti itu ya. Tuhan jelas tidak menghendaki anak muda itu untuk bermalas-malasan ya. Tapi pemuda malas itu berpikir sesuai dengan keinginannya saja ya. Sehingga keliru melihat kehendak Tuhan. Semoga di masa pantang dan puasa ini kita makin jeli melihat kehendak Tuhan itu. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya dan melakukannya. Dengan demikian kita makin dekat dengan Tuhan. Dan itulah pertobatan. Itulah yang kita usahakan dengan pantang dan puasa kita. Semoga kita menjalankan pantang dan puasa kita dengan sungguh-sungguh karena Tuhan ya, demi Tuhan, supaya kita makin jeli untuk melihat kehendak Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin.